pemirsa, kita lanjutkan pembahasan yang baru saja bersama Gus Mi. Silakan Gus. Ya, jadi begini. Kadang ada di dalam tubuh orang yang terkena santet itu kelihatannya itu ada seperti paku. Ada seperti benda-benda pokoknya yang tidak lazim di dalam tubuh orang itu. Itu sebenarnya adalah trik dari para paranormal itu sendiri yang mengobati santet itu. Maksud dan tujuannya itu adalah untuk mensugesti orang yang kena santet itu agar semangatnya untuk sembuh itu ada. Nah, boleh-boleh saja, itu tidak masalah. Tapi akhirnya yang muncul pada fenomena di tengah masyarakat itu bahwa santet itu kelihatannya bahwa orang yang terkena santet itu berarti dapat kiriman benda-benda yang sebenarnya tidak ada di dalam tubuh manusia, itu pada masuk ke tubuh manusia. Itu sebenarnya nggak seperti itu. Karena kerja santet itu pada dasarnya yang diarah itu adalah rasa dari orang tersebut yang disantet. Karena rasa pertama untuk melemahkan rasa, kalau rasa sudah lemah maka seluruh organ tubuh bahkan persendian seluruh tubuh itu akan berkurang dan berkurang kerja dalam arti untuk menguatkan tubuhnya itu sendiri. Nah, akhirnya timbul sebuah penyakit. Apabila yang diarah itu ada rasa bagian sendi-sendi yang hubungannya dengan perut, maka yang akan dirasakan sakitnya itu ya di perut. Kalau yang diarah itu pada bagian tulangnya, maka yang akan dirasakan sakit adalah pada tulang-tulangnya. Nah, seorang pakar santet dalam arti yang ahli mensantet itu, mereka mengetahui dari sendi-sendi, jumlah sendi yang ada di dalam tubuh manusia. Makanya mereka itu akan lebih mudah. Ini orang akan dibikin lumpuh, maka sendi-sendi bagian khusus untuk wilayah kaki, sendi itu yang akan diarah rasanya, itu yang dihentikan. Nah, dengan apa menghentikannya itu? Dengan bantuan dari kekuatan sukma jin. Jadi kita mengirim jin yang sudah kita tundukkan untuk mengarah masuk pada persendi-sendi orang tersebut yang kita santet. Itu seperti itu kalau sifatnya hanya untuk membuat sakit. Kalau sifatnya itu sudah untuk membunuh, maka itu berbeda lagi. Biasanya orang yang santet ini yang jarang diketahui bahwa orang ini kena santet. Sebenarnya ini diarahkan, yang mengarahkan itu adalah orang santet, yaitu di dalam arti dikerjakan seperti halnya seperti kecelakaan. Nah, ini juga banyak yang terjadi seperti itu santet. Jadi mengarahkan orang itu, jin yang dikirim oleh orang itu masuk di dalam seorang yang disantet, kemudian halusinasinya itu dirubah, angan-angannya dirubah, kemudian dibawa sampai dia berjalan ke jalan ataupun dia sampai seakan-akan seperti bunuh diri, terjun ke sungai atau bagaimana. Itu juga kerjaan santet. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa pada dasar santet itu ada, bukan berarti mengirim benda-benda pada dalam tubuh manusia itu sendiri, tapi justru santet yang paling dikhawatirkan adalah merasuki pada jiwa seseorang itu sendiri untuk melakukan bunuh diri. Itu santet yang paling ganas. Itu sebenarnya seperti itu, dan itu sulit untuk ditolong, itu sangat sulit kalau sudah yang semacam itu. Dan bagaimana Gus untuk mengerti ciri-ciri orang sakit terkena santet? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi kita itu mempunyai yaitu sebuah kaca yang dinamakan penglihatan menggunakan kaca benggala, bolehlah bahasa kerennya. Di dalam Al-Quran kita itu ada satu ayat yang bagaimana kita itu untuk melatih mata kita dari bahasa tubuh orang itu biar kita mengetahui bahwa orang itu ini termasuk sudah kena santet. Nah, yang pertama itu dari bahasa tubuh begini. Melihat orang, kebiasaan orang ini setiap harinya, setiap saat itu melakukan hal-hal semacam ini, kok dia berubah, berbeda. Kadang pembicaraannya itu juga enggak seperti biasanya, ada kelainan pada orang itu sendiri. Itu bisa dianalisa bahwa itu tanda-tanda orang yang kena santet. Kalau orang
Muslim mengatakan ain, terkena ain. Nah, ada juga kita itu bisa melihat tanda-tanda yang paling mudah itu apabila kita memegang pada bagian tubuh orang itu, yaitu di bagian tengkuk sini, yaitu di bagian tengkuk kita pegang, itu terasa dingin seperti es. Itu orang kena santet, bukan penyakit biasa, bukan penyakit dohir. Itu berarti ada santet di dalam tubuh orang itu sendiri. Nah, umpamanya kita akan menggunakan air, media air untuk mengetahui orang itu kena santet. Nah, kita ambil air, kemudian kita bacakan Al-Fatihah, kemudian kita bacakan satu ayat di mana pernah dibacakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu summum bukmun umyum fahum layarjiun. Kemudian kita tiupkan pada air itu, kemudian air itu untuk mandi seseorang, itu bisa untuk mendeteksi bahwa orang itu kena santet apa enggak. Itu seperti itu kurang lebihnya. Nah, terus untuk menangkal santet lewat ajaran-ajaran syariat gimana? Nah, kalau untuk menangkal santet dengan ajaran-ajaran syariat kita, syariat Islam tentunya, jadi satu, perbanyaklah kita itu dalam setiap saat itu membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara. Di mana hati kita selalu membacakan istighfar itu sendiri, santet itu tidak akan menyentuh. Karena apa? Bacaan istighfar, pengakuan kita kesalahan kekurangan kita kepada Allah, itu di situ malaikat itu akan melindungi kita. Jadi kalimat istighfar itu sangat bagus dimanapun kita berada, selalu membaca istighfar itu sendiri, karena itu bisa untuk menjadi penangkal santet itu dalam kesehari-harian kita. Jadi kita jangan lepas istighfar. Yang kedua, kalau kita menggunakan syariat dengan bacaan ayat-ayat, maka yang paling bagus tadi awal yang saya katakan itu kita sering membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu seperti itu. Jadi, pemirsa Suara Gaib, kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan tadi. Bagaimana, Gus? iya, jadi saya lanjutkan tadi tentang pembahasan penangkal santet itu sendiri. Tadi bisa kita lakukan dengan sering membaca surat An-Nas. Nah, bahkan ada cara yang lebih efisien, yaitu kita pada saat kita itu mau mandi, kita sudah masuk kamar mandi, pada saat kita ngambil air pada gayung pertama untuk kita mandi itu, kita minta kepada Allah, ya Allah, dengan air ini mohon karomah dari air telaga Al-Kautsar untuk kebaikan diri hamba. Buyur. Yang kedua, ya Allah, saya minta karomah dari air Zam-Zam untuk kebaikan diri saya. Yang ketiga, kita ambil gayung ketiga, ya Allah, minta karomah dari air yang mengalir di surgane panjenengan ya Allah untuk kebaikan diri saya. Kemudian kita mandi. Insya Allah dengan setiap kita mandi itu mengambil dari karomah-karomah air yang tiga itu, yaitu karomah dari air telaga Al-Kautsar, karomah dari air Zam-Zam, dan karomah dari air yang mengalir di surganya Allah. Insya Allah kita itu akan selalu terhindar dari yang namanya santet itu sendiri. Itu seperti itu. Nah, terus yang kami bahas pada malam ini dari awal hingga akhir ini, Gus, bagaimana kesimpulannya, Gus? Jadi kesimpulannya, pada dasarnya santet itu ada, dan kita itu memang harus waspada dimanapun dan kapanpun kita itu bisa menjadi target dari orang-orang yang bisa melakukan santet itu sendiri.
Karena dari kehidupan yang sekarang ini memang banyak orang yang menggunakan cara cepat, cara instan yang seperti itu untuk melampiaskan emosionalnya. Nah, maka dari itu kita sekalian dan juga pemirsa, kita harus waspada dan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita itu jangan pernah lupa bahwa apabila kita itu hidup di tengah-tengah masyarakat, anggaplah bahwa andai ada 100 orang, maka yang suka kepada kita itu 25 orang. Yang 75 orang itu termasuk barangkali orang yang tidak suka kepada kita. Maka kewaspadaan kita harus selalu baik kepada siapapun. Jadi kalau kita baik kepada siapapun, kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita selalu baik kepada orang, insya Allah kita itu akan terhindar juga dari yang namanya santet ataupun ain itu sendiri. Itu seperti itu. Ya, pemirsa Suara Gaib dimanapun Anda berada, demikian pembahasan kami. Semoga manfaat untuk pemirsa Suara Gaib. Kami akhiri. Tetap di channel Suara Gaib, menembus batas dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.